Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi bangkai kembali. Karena dia selalu bilang Oten pemakan babi kecap. Kali ini kita akan panggil dia si peminum kencing unta. Ingat dalam Islam babi itu bisa dimakan kalau dalam keadaan terdesak. Jadi babi itu masih layak dimakan. Saya ulang sekali lagi, babi itu haram, tapi makan babi bisa halal. Kapan makan babi bisa halal? Masuk ke hutan, tidak ada makanan. Pilihannya cuma mati dan makan babi. Pilih mana? Pilih makan babi. Tak boleh pilih mati. Tapi kalau kencing onta itu jelas-jelas bukan minuman, tapi meski demikian, Nabi dari bangkai perintahkan untuk meminumnya. Dan bahkan guru dari bangkai mengajarkan hal tersebut kepada para jemaahnya ketika berhaji ke Mekah, dan itu berdasarkan sunnah Nabi. Dan ini gurunya kayak lama nih. Orang timur kayak gini. Masya Allah. Masya Allah. Ini walaupun galak tapi kayak lama nih sama dia. Bismillah Tuan Guru. Masya Allah. Ini kencing onta. Kencing onta ini mengandung obat. Dan ini susu onta tanpa melalui proses sterilisasi. Saya akan minum. Bismillah. Bismillah dicampur. Ya. Jadi campuran kencing dengan susu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir. Sebelum kita tanggapi si peminum kencing onta ini, kita saksikan videonya berikut. Boleh ditambah 70 Masehi, 70 CE Ustaz di belakangnya. 70 CE. CE itu singkatan dari Common Era. Gambar Muslimin wal Muslimah rahimakumullah, mari kita lihat. Ada dua gambar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Nanti dua-duanya akan kita lihat ya. Lihat. Lihat. Mari. Ustaz kok begitu? Iya. Ini kenyataan yang harus dibuka. Karena sejarah itu akan berulang lagi. Sejarah akan seperti roda, berputar. Jika orang tidak tahu sejarah, pelan-pelan. Jika orang tidak tahu sejarah, maka, sekali lagi, orang yang tidak belajar dari sejarah, dia tidak pernah tahu bahwa ini adalah kejadian yang berulang. Ini dulu, yang pertama. Ini tembok kota suci Yerusalem. Tembok bait suci yang ada di Aqsa di Yerusalem. Perhatikan, ini dibakar dan dijarah. Ketika Yesus berkata di dalam gospel, di dalam keempat gospel Bible, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, beliau Yesus berkata kepada para murid, lihatlah bait suci yang megah ini. Aku berkata kepada, tidak akan ada tinggal satu batu pun yang tersisa, semuanya akan diruntuhkan. Dan itu terjadi tahun 70 Masehi. Roma masuk. Di bawah Titus namanya, T-I-T-U-S, Titus. Putra dari Vespasianus yang gagal menaklukkan, menjajah iman monoteisme, tauhid dari orang-orang di tanah Yudea. Dalam video live-nya yang berjudul Kisah Berdirinya Agama Kristen Pasca Kerusuhan Besar, Bangkai ingin membangun opini bahwa kelahiran agama Kristen itu terjadi setelah kerusuhan besar tahun 70 Masehi, atau dia sedang menuduh Kristen agama perusuh. Padahal faktanya, orang Kristen atau pengikut Yesus juga adalah kelompok yang terkena dampak dari peristiwa tahun 70 Masehi, di mana pengikut Yesus harus lari dari Yerusalem. Dan banyak orang Kristen yang percaya pada nubuatan Yesus di Matius 24 tentang keruntuhan kota Yerusalem, pada akhirnya selamat dari pengepungan tersebut. Fakta lainnya adalah, banyak orang Kristen mendapatkan penganiayaan di bawah pemerintahan Roma. Bahkan murid-murid Yesus dihilangkan nyawanya dengan kejam. Kekristenan baru menjadi negara agama pada abad keempat Masehi. Bangkai ingin menghubungkan kekristenan dengan pagan Roma yang dulu penjajah, yang sekarang mengakui kekristenan. Kita lanjut. 34 Ustaz, maaf jangan marah. 10:34. Silakan. Sari, syukran. Kok kejadian? Matius 10:34. Syukran. Mana dia? Iya, 10:34. Sari silakan, syukran. Ustaz Kani top banget, syukran. Ikhwan Fila padahal. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Yesus ini, yang ngomong Yesus. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Enggak. Kenapa? Karena dia melihat. Beliau Yesus Nabi Allah melihat saudara-saudaraku dibantai di sini.
yang masih hidup dipaksa bayar pajak yang menjerat leher, yang tidak bisa dibayar. Ini hidup macam apa? Enggak, aku tidak mau damai dengan mereka, aku mau, ayo kita fight. Yesus yang bilang, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Geser ke bawah Ustadz Dani, pedangnya apa? Cari nomor concordance. Makaira. Kasih lihat makairanya Yesus, Ustadz. Ini. Beliau ini bukan main-main ini. Inilah Yesus. Bukan Yesus yang penakut. Bukan Yesus yang lembek. Bukan Yesus yang mau membantu para penjajah Romawi. Tidak. Yesus adalah Nabi Allah, Rasulullah yang pernah membela tauhid, berjihad di dalam Allah. Karena bait sucinya dinajiskan dengan babi oleh orang Roma penjajah kafir. Maju dia. Ini Yesus nih. Itu sebabnya orang Muslim memuliakan beliau, mujahid beliau. Ayo kita perang, gak ada urusan. Itu orang parah, itu kafir. Hah, sudah? Kok Ustadznya jadi kayak apa? Drama. Enggak, soalnya itu saya senang kalau tahu gitu. Ini ada barangnya. Lalu ada orang-orang pesan, enggak, ini cuma kata kiasan. Gua setrum ini orang Kristen yang ngomong gitu. Ini pakai ini setrum. Ustaz kok kasar, iya, udah jelas-jelas ada barangnya. Dia bilang enggak, ini kiasan. Ayo, hidungnya sini hidung. Barusan bangkai si peminum kencing unta ini memelintir ayat Alkitab, yaitu dalam Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Melihat kata pedang, bangkai langsung mengartikan itu sebagai sesuatu yang literal. Kemudian dia katakan Yesus itu seorang mujahid. Padahal kalau kita baca latar belakang ayat itu ada pada perikop sebelumnya. Di sana bicara soal penganiayaan terhadap orang yang mengikuti Yesus, bahkan dari keluarga dekatnya. Seperti yang kita baca pada Matius 10 ayat 21 dan 22. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi pedang yang dimaksud Yesus itu bukan pedang beneran. Itu adalah metafora dari kebenaran atau firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di sini kita lihat kebenaran firman Tuhan diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Bukan berarti pedang sesungguhnya. Artinya, ketika seseorang menerima kebenaran, dia pasti akan terpisahkan dari cara hidupnya yang lama, dan dia pasti akan bertentangan dengan lingkungannya dahulu, bahkan keluarga dekatnya. Sepertinya bangkai mau cari remis, di mana dalam Al-Quran dan hadis terdapat suatu perintah begini. Surah 9 ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh, dan mereka tunduk. Jadi sangat jelas perintahnya. Alasan mereka diperangi adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah. Dan sampai kapan diperangi? Sampai membayar jizyah. Bagaimana dengan hadis? Apakah mengatakan hal yang sama? Hadis Ibnu Majah nomor 70. Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku adalah utusan Allah melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Apakah cuma satu hadis? Hadis Ahmad nomor 9771 berbunyi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengucapkan la ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Jika mereka telah mengucapkan la ilaha illa Allah, mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya. Sedangkan perhitungan hisab mereka terserah kepada Allah. Lihat redaksi kalimatnya. Kalau sudah sebut satu kalimat, maka orang itu terlindung darah dan hartanya dari Muhammad.
Artinya kalau orang itu tidak sebut satu kalimat itu, orang itu akan hilang nyawa dan hartanya. Siapa yang ambil harta dan nyawa sesuai hadis ini? Teman-teman simpulkan sendiri. Sebenarnya ada banyak hadis yang mengatakan hal yang sama. Saya hanya mengutip 2. Kalau kita lihat jejak digital bangkai si peminum kencing onta ini, justru dialah sumber pemecah belah bangsa. Seperti pada video berikut. Ada kelompok yang bukan Kristen betul yang masuk menyerap di dalam jemaah dan gereja Kristen di Republik Indonesia. Menyerap, mereka. Maksudnya apa menyerap ini? Tujuannya apa? Menyebarkan perpecahan. Menyebarkan perpecahan antara Islam dan Kristen di Republik Indonesia. Ya, ini pemecah belah ini, konfliknya total. Ya. Faktanya bahwa dulu saya sebagai orang yang di atas mimbar, bukan di tempat duduk di jemaat, bukan, saya di atas mimbar, itu mengajarkan bahwa bahkan kepada anak-anak dari sekolah minggu, anak-anak masih kecil, saya Laskar Kristus, Laskar. Ada lagunya sampai sekarang dinyanyiin kok. Pernah dengar ya? Saya Laskar Kristus Syakrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Itu anak kecil nyanyi dari kecil. Aku pasukan, aku Laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Mereka laporkan bisa. Bisa. Sebagai penghujatan dan penghinaan. Karena tanpa dasar. Lagu anak-anak saja, bangkai putar balik menjadi sebuah fitnah yang bisa memicu konflik dan kerusuhan. Jadi tuduhan bangkai si peminum kencing onta ini justru sedang menutupi fakta bahwa nabinya diperintahkan untuk membawa pedang. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap tuduhan bangkai si peminum kencing onta. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, Pill in the house. Yo, 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 bro, Pill in the house. Sekali lagi nama saya kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.